Kan ini penyedia GPS tracker ya. Jadi akhirnya menjadi pengembang ke ekosistem IoT yang lebih luas lagi Pak Alam. Betul Mbak Syeri. Jadi memang IoTF ini kita fokus di GPS tracker. Jadi kalau misalkan memang kendaraan-kendaraan, truk terutama ya Mbak ya. Setelah kita instalasi GPS tracker itu aktivitasnya akan bisa kita pantau. Nah ini kami melihat awalnya truk-truk yang sudah beraktivitas bisa dimonitor di dalam satu layar, lama-lama muncul kebutuhan-kebutuhan yang lain. Contoh misalkan harus ada unsur peningkatan keamanan, safety, seperti misalkan kamera AI. Jadi kalau seandainya sopirnya mengantuk pada saat mengendara gitu, langsung ada notifikasi di sistem. Atau misalkan sopirnya sedang merokok, kan ini mengganggu konsentrasi. Ada notifikasi di sistem. Kalau seandainya angkat telepon juga seperti itu. Jadi memang secara perlahan awalnya kita fiturnya standar sekali, basic features, lama-lama berkembang sesuai kebutuhan, sesuai dengan industri yang dimasukin juga. Oke, berarti ini berangkat dari keresahan-keresahan sebenarnya Pak, dan menjadi pelengkap dari ekosistem sebelumnya begitu. Dari GPS tracker aja akhirnya jadi lebih luas lagi menggunakan AI dan lain-lain begitu. Tapi sebenarnya perbedaannya ada gak sih Pak dari sebelum dan sesudah gitu? Iya, sebetulnya sih SOP ya. Kalau kita bicara ini SOP dari perusahaan, contoh perusahaan logistik untuk kirim barang dari titik A ke titik B, itu kan pasti ada standar-standar yang mungkin dengan mudahnya nih, seandainya saya bosnya, saya akan komunikasi dengan sopirnya kan, dengan sopir saya, Pak hati-hati ya Pak di jalan, tolong jangan ngantuk, nggak boleh nabrak ya, kan seperti itu. Sebetulnya SOP ini oleh kami dari IoTF itu langsung mendigitalisasi, lalu dilakukan dengan sistem, semuanya sudah otomatis, jadi tanpa harus dipesan lagi. Misalkan nanti ada notifikasi-notifikasi yang memang bisa mengarah atau mengindikasikan ini ada bahaya, langsung dengan mudah saya lihat di sistem ada begitu, saya telepon aja, Pak hati-hati ini kenapa begitu, kenapa begini gitu. Sepertinya ini sangat membantu semua pengusaha untuk yang bergerak di bidang logistik ini. Oke. Seperti itu. Oke, baik Pak Alam. Pak Alam, tapi strateginya gimana sih Pak dari IoTF sendiri untuk mengintegrasikan semuanya? Karena kan tentu saja ini nggak mudah dong Pak, seperti itu. Iya, memang segala sesuatu memang nggak mudah. Jujur, awalnya saya lihatnya sederhana. Tapi memang kalau di dunia IT ini ya, Mbak Sherry, semakin banyak mobil yang terintegrasi atau truk yang masuk ke dalam sistem kita, itu semakin besar biayanya. Karena kalau bisnis pabrik kan orderan makin banyak, biayanya makin murah. Karena cost yang dikeluarin terhadap produk yang dijual makin kecil. Tapi kalau di IT, usernya makin banyak, ini cost yang kita keluarin jadi makin gede, karena servernya harus makin banyak lagi, terus jumlah programmernya harus makin banyak lagi, sehingga keamanannya harus makin kita tingkatkan lagi. Nah, ini memang satu hal yang sangat sulit untuk dieksekusi, tapi balik lagi, namanya bisnis. Semakin tinggi tingkat kesulitan, otomatis semakin rendah jumlah kompetisi, seperti itu. Kalau terlalu mudah, biasanya banyak orang mau memulai, ya? Kan seperti itu. Banyak kompetitor ya nanti Pak ya? Betul, itu udah hukumnya kan, seperti itu Mbak. Jadi makin sulit, biasanya semakin sedikit orang yang mau masuk di sana. Berarti artinya membutuhkan modal yang besar dong Pak, di situ? Ya, betul. Jadi modal ini nggak cuma bicara soal rupiah. Sebetulnya besar atau kecil itu relatif Mbak. Tergantung kita manage-nya seperti apa. Kalau seandainya nih, contoh misalkan Mbak Sherry mau bangun rumah. Rumah ini kan saya ibaratkan sebagai platform. Tapi isi rumahnya baru 2 orang. Apakah perlu langsung bangun rumah 1000 meter kan gitu? Mungkin sedikit dulu. Iya kan? Nanti kalau misalkan Mbak Sherry udah menikah, punya anak, atau kita analogikan jumlah konsumennya makin banyak, itu pasti baru kita lebarin lagi. Tapi di dalam perencanaan, kalau kita bangun rumah, kalau tiangnya itu hanya untuk rumah kecil, pas kita nggak rencanakan dia untuk jadi besar, kan jadi harus bongkar lagi, Mbak. Biaya kan? Biaya lagi. Nah, di sini saya ditantang bagaimana mendesain sebuah rumah besar, tapi pada saat eksekusinya kita kecil dulu. Nah, bangun apanya dulu nih? Nanti bangun lagi. Cuma pada saat kita perluasan, waktu kita bangun, tidak usah bongkar lagi yang udah ada existing gitu.
Jadi ini tantangannya di situ, seninya ada di sana. Nah itu tantangan dari Bapak, Pak Alam. Nah kalau dari IoTF sendiri tantangan utamanya apa Pak? Kalau dari Dalam IoTF proses sendiri, mengintegrasikan semuanya, memperluas semuanya ke jadi satu ekosistem di betul, IoT itu Pak? terlalu banyak variasi keinginan dari konsumen. Karena setiap perusahaan tuh selalu punya SOP-nya sendiri. Sehingga mereka harus menyesuaikan dengan sistem yang ada. Tapi kadang-kadang konsumen adalah raja. Sehingga kami yang harus menyesuaikan dengan maunya konsumen. Jadi di industri ini kebetulan IoTF cukup bervariasi ya. Konsumen dari yang cuma satu sampai yang ribuan kita ada. Seratusan juga banyak. Jadi karena udah terlalu sering mengakomodir kemauan-kemauan dan terlalu sering kita menyesuaikan dengan SOP-SOP perusahaan yang ada sebagai klien kami. Sehingga bisa dibilang kami cukup lengkap gitu. Jadi ketika nanti ada konsumen yang kurang lebih potensial, mereka melihat sistem Voxlogger, sistem IoTF, oh ya ini udah mengakomodir kebutuhan saya. Jadi kesulitan dari tantangan dari IoTF ini adalah menghadapi banyaknya SOP perusahaan yang sangat bervariasi. Sedangkan kita harus akomodir itu dalam satu sistem. Ada 1.000 konsumen katakan, kan nggak mungkin saya bangun 1.000 sistem. Tapi 1.000 konsumen maunya harus diakomodir oleh satu sistem ini kan. Nah ini yang tantangan terbesarnya. Untungnya kami masih hidup dan terus bertumbuh dan masih lewat. Sehingga konsumen juga happy. Jadi semakin banyak customer, semakin banyak tantangan? Pasti. Dan biayanya besar. Nah emang kalau dari IoTF sendiri ini produk-produk unggulannya apa sih Pak Alam? Kalau kami lebih spesial di fleet management. Jadi kalau misalkan Mbak Shirley bisnisnya rental mobil atau logistik, tracking ya kita bisa bilangnya ya. Atau apapun yang berhubungan dengan kendaraan bermotor. Contoh misalkan alat berat juga bisa. Terus kita juga sekarang sudah fokus di aset. Aset itu dalam arti generator set, genset, itu kan mahal ya, aset-aset yang mahal. Nah genset ini Mbak misalkan bisnis sewa genset di daerah. Itu ada 1.000 misalkan gensetnya. Tapi Mbak selama ini selalu tanya ke bagian aset yang di perusahaan. Aset kita ada berapa sih? 1.000. Ada di mana aja? Yang ditunjukin apa? Microsoft Excel misalkan. Itu kan tidak hidup. Zaman kan sudah berubah. Tapi kalau seandainya genset itu dilengkapi dengan teknologi IoTF, kita pasang GPS di situ. Ketika Mbak Siti tanya, aset saya ada berapa? 1.000. Lalu bagian aset tunjukin ke Mbak Sherry satu layar. Ini loh, Bu, aset kita tersebar di sini-sini. Itu kan akan jauh lebih bagus. Makanya kenapa memang saya melihat proses perubahan atau transformasi dari manual ke digital itu merupakan satu kebutuhan untuk saat ini. Dan IoTF bisa membantu. Oke Pak Alam, namun apa keunggulannya dibandingkan dengan kompetitor Pak? Ya, itu udah pasti. Nah, kita harus ada identitas. Jadi selama ini IoTF itu terkenalnya murah dan bisa menjawab kebutuhan. Murah dan menjawab kebutuhan. Itu adalah 2 poin yang sangat terkenal dari produk-produk IoTF. Bahkan bisa dibilang saking murahnya kami bisa menjual paling banyak, paling besar secara jumlah perangkat.